Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di sini kami mau menyapa jemaat kita yang kami kasihi, seluruh jemaat HKBP Balikpapan Baru, seluruh jemaat HKBP Handil yang sedang mengikuti ibadah live streaming pada saat ini. Demikian juga para simpatisan, secara khusus jemaat kami yang sedang kurang enak badan, yang sakit, yang terpapar di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 sampai 44. Kita mengikutinya di rumah kita masing-masing. Demikian dituliskan, memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, situasi yang kita hadapi saat ini membuat banyak orang ketakutan dan khawatir. Apalagi setelah diterapkannya PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Banyak dampaknya. Sebagian jalan ada yang ditutup pada jam tertentu. Usaha mikro juga dan makro kebanyakan yang take away, hanya bisa dibungkus. Kadang juga kita mendengar tiba-tiba ada lewat sirene ambulans. Tidak tahu kadang berapa kali lewat dalam satu hari, apalagi kadang dia mau lewat tengah malam. Dalam media sosial juga kalau kita perhatikan ada kadang sebagian orang yang berani melawan petugas PPKM. Di satu sisi mereka memang tidak bisa disalahkan karena mereka bekerja hari ini untuk mencukupkan kebutuhannya besok. Sebenarnya situasi yang kita hadapi saat ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Dalam sejarah Alkitab dan sejarah dunia pernah mencatat berbagai macam bentuk krisis yang pernah terjadi, di mana umat Tuhan diperhadapkan dengan berbagai situasi. Situasi kelaparan, situasi penyakit, situasi perang, dan yang lain-lainnya. Yang menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kita untuk menyikapi kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Kita bisa belajar dari khotbah minggu hari ini. Tadi judulnya dikatakan memberi makan 100 orang. Khotbah ini terjadi di Gilgal pada zaman Nabi Elisa. Dikatakan di depan nas ini pada saat itu terjadi kelaparan.
haleopotir. Kelaparan ini sangat berdampak dalam seluruh lini kehidupan manusia. Baik secara kesehatan, secara sosial, secara ekonomi, secara keagamaan. Ini berdampak semua. Orang yang lapar secara umum, dia hanya butuh makanan dan minuman. Itu sebabnya dalam perkataan orang Batak juga ada yang mengatakan, tumajom do paneat siubeon namale, sian paneat ni raut. Lebih tajam apabila kena irisan perut yang lapar daripada kena irisan pisau. Lebih tajam dia. Ido banda molotaida sejarah Alkitab, pola do di gadis si Esau, ima hak sulungnya tuanggina si Ishak, holan alane si panganon. Hanya karena kacang merah. Dia mau menjual hak kesulungannya. Dalam khotbah ini tadi diceritakan, pada masa kelaparan di Gilgal, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Menarik, Baal Salisa ini adalah pusat pemujaan Baal yang ada di Efraim. Ini sarangnya orang menyembah Baal. Ternyata di sarang orang menyembah Baal ada orang yang masih percaya kepada Tuhan. Masih ada yang percaya kepada Tuhan. Dan dia mengikuti aturan menurut hukum Tuhan. Karena kalau kita lihat ada juga di sini satu yang uniknya, biasanya kalau persembahan patumenaan ini diberikan kepada suku Lewi menurut Bilangan 18 ayat 23. Tapi di sini seseorang dari Baal Salisa justru memberi persembahannya kepada Nabi Elisa. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa dia tidak memberikan persembahannya kepada imam? Kenapa dia memberikan persembahannya kepada nabi? Karena memang pada saat itu bisa dikatakan tidak ada lagi imam yang benar. Karena apa? Karena imam yang diangkat oleh para raja saat itu bukan dari suku Levi. Mereka suka-sukanya mengangkat siapa menjadi imam. Itu sebabnya yang dilakukan oleh imam di bait Allah menjadi salah. Sehingga kalau kita lihat dalam khotbah ini, seseorang dari Baal Salisa, dia tidak lagi memberikan persembahannya kepada imam, tapi dia memberikan kepada nabi. Kalau kita lihat menarik tadi di sini, di tengah-tengah situasi kelaparan tadi, ternyata masih ada orang yang dipakai Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan hambanya, Elisa. Sebenarnya kalau kita lihat orang yang membawa persembahan tadi, ini tidak ada disebutkan namanya. Saya coba mencari dalam Alkitab siapa ini namanya, tidak ada. Memang ini biasa, kalau istilah sekarang, biasa itu orang yang memberikan persembahan dengan menyebutkan NN, no name, tanpa nama. Jadi orang yang dari Baal Salisa, dia adalah no name, orang tanpa nama yang memberikan persembahan kepada abdi Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, persembahan yang diberikan luar biasa tadi. Jelas dikatakan kalau kita lihat dalam persembahan yang diberikan 20 jelai roti serta gandum baru dalam sebuah kantong. Ada kata gandum baru, berarti ini betul-betul hasil panen yang baru dipanennya. Bukan dikatakan gandum lama, tapi gandum baru. Kalau istilah sekarang, kalau diibaratkan itu makanan, berarti makanannya ini masih panas.
belum dingin, masih baru dimasak. Baru. Dia memberikan yang baru, yang terbaik bagi hamba Tuhan, bukan yang lama. Dan kalau kita lihat di sini dalam persembahannya itu, dia memberikan kepada Elisa, dan Elisa sebenarnya bebas untuk memanfaatkan persembahannya ini. Mau dia kantongi, mau dia sembunyikan, terserah. Karena si NN ini tadi memberikan kepada abdi Allah yaitu Elisa. Namun apa yang kita lihat di sini? Dalam Elisa kebetulan dia ada rombongan nabi yang mengikutinya. Kalau kita baca di depan nas ini, ada rombongan nabi. Dan kepada rombongan nabi itu Elisa memberikan makanan dan mengatakan kepada pelayanannya, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Awalnya pelayan Elisa ragu karena dia memakai logika matematika. Dia memakai pikirannya. Pelayanannya berpikiran, bagaimanakah aku menghidangkan ini di depan 100 orang. 20 roti dibagi 100. Pasti kurang. Dan ini akan dapat menimbulkan keributan. Sama seperti kalau misalnya diadakan pembagian sembako, kadang bisa terjadi keributan. Masih gulut, merbadai. Kadang yang berebutan bukan karena tidak makan, bukan karena kelaparan, tapi karena dia minta lagi supaya dapat lebih. Dalam khotbah ini kalau kita lihat, ketika Elisa memerintahkan kembali kepada pelayannya untuk yang kedua kalinya, hidangkan makanan ini kepada mereka dengan satu kata tambahan. Beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah roti itu, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan di luar jangkauan pikiran manusia. Dan kuasa Tuhan tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Kuasa Tuhan bekerja ketika seseorang itu mau memberi. Ketika seorang dari Balsalisa memberi kepada Elisa, dan ketika Elisa memberi kepada 100 orang, maka terjadi mujizat. Artinya mujizat terjadi apabila kita mau memberi. Karena itu melalui khotbah minggu ini ada beberapa pesan yang mau disampaikan kepada kita, yaitu yang pertama, Allah memelihara umatnya. Ini yang menjadi topik minggu pada minggu hari ini. Diramuti di Batado Bangsona. Bagaikan dalam sebuah perjalanan, kalau kita mau menuju suatu tempat, itu pasti diawali dari tempat kita berangkat, baru tiba ke tujuan. Kalau dari awal sampai tiba, tidak ada yang mau dikatakan, paling hanya persiapan. Tapi bagaimana ketika kita dalam perjalanan itu? Sudah 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi. Mulai dari bulan Maret 2020 yang lalu. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Dapat diibaratkan kita sedang dalam sebuah perjalanan menjalani sebuah badai yang besar, dan kita tidak tahu sampai ke tujuan pada saat kapan. Kita sekarang dalam perjalanan ini. Diawali oleh tahun lalu, akhirnya belum tahu, dan kita sedang jalan. Seperti yang dikatakan dalam topik minggu tadi, Allah memelihara umatnya. Menjadi tetap percaya ketika hidup berkelimpahan, itu hal yang biasa. Tetapi ketika berkekurangan, saat badai datang,
tapi kita tetap percaya ini yang luar biasa. Dan ini yang dimintakan melalui khotbah pada minggu hari ini. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan menghentikan badai ini pada waktunya nanti ya. Amin. Kita harus yakin. Karena banyak cara Tuhan untuk memelihara umatnya, umat yang dikasihinya. Itu sebabnya ada orang yang berkata, apa bedanya iklan dengan iman? Kalau iklan, dia memberitahu apa yang tidak kita punya. Tapi kalau iman, dia mengingatkan apa yang kita punya. Tuhan tidak pernah bertanya kepada kita apa yang tidak kita punya. Tapi Tuhan selalu bertanya apa yang kita punya. Dan kita selalu dianjurkan mau untuk berbagi. Dengan pemeliharaan Tuhan kepada hidup kita, kita juga diberi tanggung jawab untuk memelihara kehidupan sesama kita. Yang kedua, tingkatkan rasa solidaritas. Artinya ada empati, turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga kita dimampukan untuk berbagi. Seperti yang saya katakan tadi, yang kita bagi adalah apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Apabila ada orang yang kita kenal sedang menghadapi persoalan, terlebih sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang terpapar di rumah ataupun di rumah sakit, marilah kita untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Kita bisa saling bertelepon. Ini juga sudah meningkatkan imunitas tubuh mereka. Apalagi kita bisa mendoakan mereka. Karena yang dibutuhkan saat ini, baik orang yang sakit maupun orang yang sehat, yang sama-sama kita butuhkan adalah kepedulian. Ingat, kalau kita peduli kepada orang lain, Tuhan akan peduli kepada kita. Amin. Karena itu jangan kita menuntut orang lain kepada kita, tapi tuntutlah diri kita sendiri. Bagaimana supaya saya peduli kepada orang lain? Unang saya tapangido, saya tak tuntut halak, tak peduli mana. Alai, marilah kita tuntut diri kita. Saya menuntut diri saya, bagaimana saya supaya peduli dengan orang? Tak boleh kon halak dohonon, tak peduli mana, dam. Tapi sebagai umat yang percaya, mari kita tuntut diri kita sendiri sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena semakin banyak berkat, semakin banyak tanggung jawab. Baru yang ketiga, melalui khotbah ini kita diingatkan jangan ragukan kuasa Tuhan. Karena Tuhan itu bekerja di luar jangkauan pemikiran manusia. Manusia seringkali hanya percaya dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakannya. Karena memang otak manusia itu sudah didesain kalau 7 kurang 4 itu pasti 3. 500 bagi 2 itu pasti 250. Itu sudah didesain di dalam pikiran kita. Tetapi dalam firman Tuhan kadang tidak berlaku hitungan matematika. Kadang memang tidak berlaku rasional. Wilayah manusia hanya memiliki wilayah yang natural. Tapi wilayah Tuhan dia melampaui wilayah natural tapi supranatural. Untuk dapat menjawab atau menjangkau supranatural memang hanya dibutuhkan iman, kepercayaan kita. Melalui firman Tuhan, itulah cara Tuhan untuk menggerakkan iman setiap umat ciptaannya. Karena itu di sini kita diajak harus peka, ikon tinggil, peka mendengarkan suara Tuhan sehingga kita dapat mengalami hal-hal yang supranatural. Dalam sejarah Alkitab
Kalau dalam perjanjian lama memang di situ digambarkan tidak semua orang menerima anugerah. Tapi dalam perjanjian baru sudah ditetapkan bahwa semua orang percaya bukan hanya dihinggapi oleh Roh Kudus, tapi sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Bagaikan sebuah materai, ini penjamin sesuatu yang legal, resmi, sah, yang bisa membatalkan materai apabila dimunculkan materai yang baru lagi. Karena itu jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, karena hidup kita sudah dimateraikan. Terlebih dalam menghadapi masa sulit saat ini, marilah kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama berbagi harapan dengan orang lain. Jangan berbagi keluhan. Tapi marilah kita sama-sama memberi pengharapan bahwa memang badai ini pasti akan berlalu. Ingat, dalam Tuhan kita harus percaya Tuhan dulu, kemudian Tuhan akan bekerja. Setiap penderitaan, tantangan, masalah yang kita hadapi tidak akan pernah menghilangkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan apabila kita tetap mengandalkan kuasa-Nya. Ingat, kuasa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kuasa Tuhan, Dia melampaui segala yang ada di dalam pikiran manusia. Karena itu, marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan, sehingga yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari tetap dalam penyertaan Tuhan dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami, agar kami yakin akan kuasa firman Tuhan, sehingga kami mau untuk saling peduli antara satu dengan yang lain. Apabila Tuhan memberikan banyak berkat dalam kehidupan kami, itu bertujuan agar kami dapat menjadi sumber berkat. Apabila kami menerima berkat yang sedikit atau dalam keadaan lemah, itu juga tidak menjadikan hidup kami malu untuk menerima berkat dari Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan utus. Orang dari Baal Salisa yang tidak disebutkan namanya, Tuhan pakai untuk memberkati hamba-Mu dan memberkati orang lain, sehingga semuanya menjadi orang yang diberkati. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu, sehingga kami boleh Tuhan pakai seperti seorang dari Baal Salisa yang tidak disebutkan namanya. Pakailah kami Tuhan menjadi orang-orang yang mampu untuk berbagi, sehingga apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami itu bukan hanya bagian kami saja, tapi ada juga bagian orang lain yang harus kami berikan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, HKBP Balikpapan Baru, HKBP Handil, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan dimanapun kami berada. Engkau campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga aktivitas yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila jemaat-Mu ada dalam keadaan sakit, terlebih yang terpapar virus COVID-19 akibat pandemi yang terjadi saat ini, Engkaulah Tuhan yang menjamah mereka. Berkati Tuhan makanan minuman yang mereka makan, agar itu menjadi saluran kesembuhan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupannya. Kuatkan iman kepercayaannya, agar mereka tetap senantiasa hidup takut akan Tuhan dan senantiasa melakukan perintah-Mu. Banyak harapan dan permohonan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkaulah Tuhan yang menjawab semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan.
Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.